Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Saat ini kita melanjutkan tentang kisah khusus keislaman dari dua pembesar agama Islam yang awalnya menjadi pembesar orang-orang Quraisy, yang awalnya sangat benar-benar masyhur bagaimana membenci Nabi. Akan tapi saat ini kita membahas dari dua keislaman yang sudah menjadi pembesar dari agama Islam serta paling membela kepada Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya yang kita bahas saat ini ialah Sayyidina keislaman Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma wa arda. Yang mana Sayyidina Hamzah ini masuk Islam di tahun yang kelima. Pada saat itu Sayyidina Hamzah diceritakan bahwasanya telah terjadi aslama fi awakhir sanati sadisa minan nubuwah. Beliau masuk Islam di akhir tahun as-sadisa minan nubuwah, yang mau masuk di ke-6 dari kenabian, yang mana di bulan fi syahri Dzulhijjah. Beliau ini disebutkan pada bertepatan bulan Dzulhijjah. Sebab masuk Islamnya Sayyidina Hamzah ialah anna Abu Jahlin marra bi Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman indas Shafah. Ketika itu ada Abu Jahal berjalan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana terdapat di Bukit Shafah. Kemudian sebagaimana kebiasaan Abu Jahal ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menghina Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad, mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah tidak merespon sedikit pun. Rasulullah SAW sakit. Rasulullah SAW sangat diam, tidak menanggapi apa yang diperlakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak membalas hinaannya, tidak membalas caciannya, sehingga Abu Jahal ini merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Justru Abu Jahal ini marah karena tidak ada respon, tidak ada efek marah dari perbuatan Abu Jahal ini kepada Rasul SAW. Summa darabahu Abu Jahal bihajarin fi ra'si. Kemudian Abu Jahal mengambil tindakan melempar, memukul Nabi Muhammad SAW dengan batu. Ya, tapi yang dimaksud di sini bukan batu yang sangat besar, tapi hanya segenggam atau bahkan lebih kecil. Sehingga dari perlakuan yang kurang ajar dari Abu Jahal ini menyebabkan kepala yang mulia dari Rasul SAW ini mengeluarkan darah. Dan Abu Jahal kembali kepada kaumnya, kaum Quraisy, sehingga mereka mendapatkan cerita dari Abu Jahal sangat-sangat gembira dari musuh-musuh Rasulullah SAW mendengar cerita tersebut. Bahkan Maula li Abdillah bin Jad'an fi maskan laha ala sofah. Terdapat budak dari Abdillah bin Jad'an, yaitu mendapat cerita seperti itu, mendengar cerita seperti itu. Kemudian si budak ini menceritakan kepada Sayyidina Hamzah, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan apa yang telah dilakukan Abu Jahal kepada keponakannya. Lantas faghadiba Hamzah, Sayyidina Hamzah marah mendengar cerita dari budak tersebut. Kemudian respon dari Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu arada menghampiri menemui terhadap Abu Jahal. Lam yakif lihadin, gak mampu siapapun orang untuk menghentikan perlakuan Sayyidina Hamzah, menghampiri dan menemui Sayyidina Hamzah tersebut, menemui kepada Abu Jahal. Kemudian falamma dakhala masjid qama ala ra'si, di hadapannya Abu Jahal, Sayyidina Hamzah berdiri kemudian mengatakan, tastum ibna akhi wa ana ala dini, kamu menghina keponakanmu dan aku telah memeluk agama yang dibawa oleh keponakanku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa darabahu bil kus, kemudian Sayyidina Hamzah memukul dengan panahnya terhadap si Abu Jahal tersebut, sehingga tidak ada yang berani saat itu untuk menghentikan dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu kepada Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun terdiam. Fa ini salatu ibna akhi sabban qabihan, ya, menyadari bahwasanya apa? Ini penyebab dari Hamzah marah karena aku telah menghinakan
telah mencaci maki keponakannya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hinaan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga dari hal ini Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu arda memeluk agama yang dibawa dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa syarallahu sadrah. Kemudian dibukakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dada Sayyidina Hamzah sehingga memeluk agama Islam, fastamsik bil urwatil wusqa, benar-benar dengan berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi keislaman Sayyidina Hamzah ini semakin menambahkan kemuliaan Islam pada saat itu. Maka dari hal ini kisah dari Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu awal kali penyebab masuknya Islam dan mengikuti beriman apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hikmah ini betapa sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merespon dengan gangguan, cacian, hinaan, bahkan apa yang dilakukan perlakuan secara fisik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang yang paling membenci yaitu Abu Jahal. Sehingga dari hal itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa mulianya dari akhlak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan betapa luar biasanya dari Sayyidina Hamzah yang benar-benar membela apa yang telah terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kedoliman dari Abu Jahal. Sehingga dari sini hikmahnya bagi kita semuanya, hendaklah kita untuk selalu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita pula untuk mengikuti Sayyidina Hamzah dengan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian di kisah keislaman Sayyidina Hamzah. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.